Untuk pemateri kedua, Dr. Indah Kartika Murni, MKes PhD, spesialis anak konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum, spesialis anak, dan magister kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, konsultan kardiologi anak pada Universitas Indonesia, fellowship pada Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgium, dan Medical Observer pada Pediatric Intensive Care Unit dan Pediatric Cardiology Royal Children Hospital Melbourne, Australia. Demikian untuk kurikulum vitae dari Dr. Indah Kartika Murni, MKes PhD, spesialis anak konsultan. Terima kasih Dr. Brigita. Silakan Dr. Indah untuk menyampaikan makalahnya, waktunya 20 menit. Silakan. Terima kasih Dr. Sasmito atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya share screen. Sudah jelas ya, Dok? Ya, sudah jelas. Suara jelas, PPT juga jelas. Jadi saya diberi tugas untuk membicarakan terkait screening, diagnosis, dan juga pelaksana penyakit jantung bawaan kritis pada bayi baru lahir. Beberapa hal nanti yang akan saya highlight terkait dengan judul tadi. Seperti kita tahu bahwa penyakit jantung bawaan kejadiannya itu sekitar 1 dari 100 bayi yang lahir hidup. Dan seperempatnya adalah penyakit jantung bawaan yang kritis. Kita tahu bahwa penyakit jantung bawaan dikatakan tiap tahun insidensnya itu semakin meningkat. Sebenarnya bukan benar-benar meningkat, karena modalitas untuk mendiagnosis penyakit jantung bawaan semakin tersedia di mana-mana, yaitu alat ekokardiografi. Dan kita tahu di sini Asia merupakan penyumbang jumlah penyakit jantung bawaan tertinggi, karena memang jumlah pasiennya, jumlah penduduknya banyak. Dan di Indonesia kelahiran kita tahu bahwa tinggi, maka sekitar 50.000 bayi akan lahir dengan penyakit jantung bawaan. Untuk mengetahui sedikit terkait penyakit jantung bawaan kritis, maka sebaiknya kita mengetahui apa perbedaan dari sirkulasi fetal dan sirkulasi setelah lahir. Perbedaan utamanya adalah bahwa tempat oksigenasi pada janin adalah bukan di paru-paru, karena paru-paru belum berfungsi secara optimal karena isinya masih diisi oleh cairan amnion, sehingga alveolusnya kolaps, maka tekanan paru sangat tinggi. Kita tahu ada 4 syan di dalam sirkulasi janin. Yang pertama adalah plasenta itu sendiri yang merupakan tempat oksigenasi untuk janin. Kemudian ada yang namanya ductus venosus, ada foramen ovale yaitu syan antara atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian ada yang namanya ductus arteriosus, yaitu syan antara arteri pulmonalis dengan aorta. Sehingga di dalam janin, darah dari plasenta menuju ke ductus venosus, kemudian ke inferior vena cava, masuk ke atrium kanan. Darah dari tubuh bagian atas di superior vena cava, dia akan masuk ke atrium kanan. Sepertiga darah di atrium kanan ini akan lewat foramen ovale, masuk ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta, dan ke seluruh tubuh. Dan 2/3 darah di atrium kanan tadi akan masuk ke ventrikel kanan, kemudian akan masuk ke arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis ini darah akan seperti air, dia akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka dia tidak suka melewati paru-paru karena paru-paru tadi tekanannya sangat tinggi karena dia masih kolaps. Sehingga dia akan lebih suka lewat ductus arteriosus yang terbuka lebar masuk ke aorta. Karena kita tahu bahwa sistemik vascular resistance tekanannya sangat rendah karena dia berhubungan dengan plasenta di dalam kandungan. Nah, bagaimana setelah lahir? Maka kalau kita tahu bahwa pasien-pasien yang normal, bayi lahir itu biasanya dia akan bernafas sehingga dia memasukkan oksigen ke dalam alveolusnya, dia akan mengeluarkan cairan sisa amnion di alveolusnya ke kapiler sehingga menyebabkan paru-paru ini berkembang, menyebabkan pulmonary vascular resistance turun dengan cepat setelah lahir. Selain itu, setelah lahir yang terjadi adalah plasenta dipotong. Bila plasenta dipotong, maka akan menyebabkan sistemik vascular resistance meningkat dengan cepat. Hal ini mengakibatkan karena plasenta dipotong, maka ductus venosus lama-lama obliterasi, sehingga darah dari inferior vena cava dan superior vena cava yang masuk ke atrium kanan menuju ke ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, dia akan lebih suka masuk ke paru-paru, karena seperti kita tahu tadi, saat paru-paru dimasuki oleh oksigen pada saat bayi bernafas, maka tahanan vaskuler paru menurun dengan cepat. Sebaliknya, aorta ini sistemik vaskular resistance-nya akan meningkat dengan cepat setelah plasenta dipotong, sehingga lama-lama ductus arteriosus ini menjadi tidak terlalu banyak dilewati darah dari arteri pulmonalis ke aorta.
Nah, kemudian karena darah yang masuk ke paru banyak, maka menyebabkan darah yang keluar dari paru melewati vena pulmonalis pun akan lebih banyak, sehingga menyebabkan darah di atrium kiri menjadi lebih banyak, menyebabkan tekanan di atrium kiri akan lebih tinggi daripada tekanan di atrium kanan, sehingga menyebabkan foramen ovale ini akan menutup dari arah kiri. Kemudian yang terakhir menutup adalah ductus arteriosus. Seperti kita tahu bahwa ductus arteriosus dijaga tetap terbuka di dalam kandungan karena PaO2 yang rendah di dalam kandungan. Selain itu adalah karena kadar prostaglandin yang sangat tinggi pada bayi. Prostaglandin diproduksi oleh plasenta dan juga dipecah oleh paru-paru yang belum berfungsi di dalam janin. Sedangkan setelah lahir, seperti kita tahu bayi bernapas, maka dia akan memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya, meningkatkan PaO2, itu merupakan suatu konstriksi stimulan yang akan menyebabkan konstriksi dari ductus arteriosus. Kemudian produksi prostaglandin akan dihentikan akibat plasenta dipotong, dan sisa-sisa prostaglandin akan dipecah oleh paru-paru yang mulai berfungsi. Sehingga lama-lama kadar prostaglandin di dalam bayi setelah lahir akan sangat rendah. Hal ini akan menyebabkan penyempitan atau penutupan dari ductus arteriosus. Dikatakan bahwa sekitar hampir 100% pada bayi-bayi yang normal, ductus arteriosus ini akan menutup di usia sekitar 70 jam. Sehingga bila lebih dari 3 hari masih tetap terbuka, maka biasanya dikatakan sebagai paten ductus arteriosus. Nah, ada penyakit jantung bawaan yang sangat kritis, yang biasanya dia akan mengalami keparahan sampai kematian, karena dia hidupnya sangat tergantung dari ductus arteriosus yang terbuka, dan biasanya dia memerlukan suatu tindakan, baik itu suatu operasi atau prosedur di usia kira-kira 28 jam setelah lahir. Jadi secara umum, penyakit jantung bawaan yang kritis, yang sangat kritis biasanya adalah yang tergantung dari ductus arteriosus kehidupannya. Dibagi menjadi dua, yaitu suatu sirkulasi sistemik yang hidupnya tergantung ductus arteriosus. Karena sirkulasi sistemik, maka biasanya permasalahannya adalah di jantung kiri. Jantung kiri itu adalah ventrikel kiri bermasalah atau aortanya bermasalah. Sehingga penyakitnya contohnya adalah sindrom jantung kiri yang kecil atau hipoplasi, kemudian atresia aorta atau suatu koaktasio aorta yang sangat berat. Dan kemudian ada kelainan yang kedua yang paling sering adalah yang dinamakan sirkulasi paru yang hidupnya tergantung ductus arteriosus. Biasanya ini kelainannya bisa di jantung kanan yang mengalami permasalahan, bisa di ventrikel kanan atau di tricuspid atau di pulmonary artery, atau dia kelainannya adalah hubungan antara ventrikel dan pembuluh darah besar. Sehingga contoh kelainannya adalah seperti transposition of the great arteries atau TGA, atau pulmonary atresia, atau penyempitan pembuluh darah paru yang sangat kritis atau sangat berat, atau tricuspid atresia. Nah, kelainannya, gejalanya akan bervariasi seperti dari masing-masing kelainan tadi. Kalau sirkulasi sistemiknya tergantung dengan ductus arteriosus, maka apabila duktusnya ini menutup akan menyebabkan sirkulasi sistemik menjadi kolaps, sehingga kelainannya akan muncul pada saat setelah usia 3 hari duktusnya menutup, maka akan muncul seperti shock atau circulatory collapse yang biasanya anaknya tidak ada faktor risiko, kemudian dia menjadi tiba-tiba seperti jelek, kemudian perfusinya tidak baik dan pulsasi di femoralis lemah. Dan kemudian pada sirkulasi yang paru hidupnya tergantung dengan ductus arteriosus. Bila ductus arteriosus menutup, maka dia akan menyebabkan cyanosis yang sangat berat dan desaturasi yang sangat berat. Dan biasanya ini terjadi pada bayi-bayi yang awalnya tampak baik-baik saja. Seperti contohnya pada transposition of the great arteries ini, kalau orang normal, maka bayi ini darah kotor akan dimasukkan ke paru-paru untuk dibersihkan, dan setelah itu akan dikeluarkan di jantung sebelah kiri, dikeluarkan ke aorta, ke seluruh tubuh. Kemudian yang terjadi pada TGA, karena tertukar pembuluh darah besarnya, maka darah kotor ini akan masuk ke aorta untuk disebarkan ke seluruh tubuh, dan darah yang bersih akan selalu dimasukkan ke paru-paru untuk dibersihkan kembali. Anak ini tidak akan hidup bila tidak ada mixing atau tidak ada percampuran antara darah kotor dan darah bersih, sehingga biasanya ada pembukaan di daerah atrium yang akan menyebabkan darah bercampur, darah bersih ke darah kotor ini, sehingga sebagian darah kotor pun harus dimasukkan ke paru-paru melalui ductus arteriosus yang terbuka untuk dibersihkan ke paru-paru dan dikeluarkan lewat jantung kiri yang kemudian akan disantingkan atau akan dilewatkan lubang di ASD tadi untuk ke seluruh tubuh.
Demikian juga dengan yang namanya pulmonary atresia. Jadi kalau kita tahu pulmonary atresia, pembuluh darah ke paru tidak bisa terbuka, maka darah biasanya tidak akan bisa lewat ke paru, sehingga pada pasien-pasien yang tidak ada VSD atau tidak ada lubang di ventricle, maka darah harus melewati lubang di atrium atau ASD untuk bisa ke seluruh tubuh. Akibatnya bayi ini tidak akan hidup bila tidak ada yang namanya ductus arteriosus yang akan memasukkan sebagian darah kotor dari seluruh tubuh tadi untuk dimasukkan ke paru-paru, dibersihkan, dan keluar lewat jantung sebelah kiri, dan nanti akan mengalir ke seluruh tubuh. Demikian juga dengan pasien-pasien yang pada pasien pulmonary atresia yang ada ventricle septal defect, yang kadang-kadang tidak ada ductus yang terbuka, tapi biasanya dia ada kolateral, yaitu pembuluh darah yang keluar dari aorta descendens yang langsung masuk ke paru-paru bayi tersebut. Ada juga yang namanya tricuspid atresia, jadi darah tidak bisa melewati dari atrium kanan masuk ke ventricle kanan karena tricuspidnya tidak bisa membuka, maka pasti darah kotor ini harus melewati ASD masuk ke jantung sebelah kiri untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dan anak ini tidak akan hidup bila tidak ada ductus arteriosus yang terbuka yang mengalirkan darah kotor tadi untuk dibersihkan ke paru-paru, kemudian dikeluarkan lewat vena pulmonalis dan dikeluarkan lewat jantung kiri ke seluruh tubuh. Demikian juga pada pasien-pasien dengan jantung kiri yang sangat kecil seperti ventricle kirinya hipoplasia, maka pasti kalau ventricle kirinya kecil, aortanya pun akan menjadi kecil karena darah tidak bisa banyak mengalir ke aorta. Anak ini pasti akan mengalami shock atau gangguan sirkulasi, sehingga dia hidupnya sangat tergantung dari ductus arteriosus yang terbuka yang akan mengalirkan darah dari pulmonary artery masuk ke aorta descendens. Sehingga pasien-pasien seperti ini, bila ductus arteriosusnya menutup setelah lahir, bila dia sudah dipulangkan, maka biasanya akan datang kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat berat. Nah, kita tahu bahwa ternyata penelitian mengatakan di rumah sakit kami, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, ternyata dari 10 bayi yang lahir datang ke Rumah Sakit Sarjito, ternyata 6 adalah terlambat terdiagnosis. Dan kita tahu bahwa critical congenital heart disease ternyata 85% terlambat terdiagnosis. Banyak sekali kita lakukan kualitatif studi terkait alasan dari keterlambatan diagnosis ini, tapi sebagian besar adalah 45% terkait dengan keterlambatan diagnosis dari dokter. Sehingga pasien-pasien yang datang tadi sudah mengalami komplikasi, baik itu gagal jantung kongestif yang berat ataupun suatu hipertensi pulmoner yang berat. Nah, faktanya bahwa anak-anak yang penyakit jantung bawaan kritis tadi yang datang dia akan mengalami kematian di rumah sakit sekitar 35%. Dan salah satu prediktor dari kematian ternyata adalah terlambat dirujuk, sehingga meningkatkan awareness untuk melakukan suatu deteksi dini penyakit jantung bawaan kritis menjadi sangat penting untuk kita semua. Nah, bagaimana biar kita bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis? Kita harus melakukan screening penyakit jantung bawaan kritis. Screening bisa dilakukan prenatal, sudah disebutkan dengan sangat lengkap oleh Dr. Syarif Rohimi, kemudian juga bisa dilakukan setelah lahir yang akan kita bahas pada kali ini. Vital echocardiografi bisa dilakukan, mungkin tidak semua anak beruntung mendapatkan pelayanan vital ekokardiografi. Kadang-kadang anak sudah lahir, kemudian dia baik-baik saja saat lahir, tidak diketahui ada masalah penyakit jantung bawaan, kemudian bayi ini dipulangkan setelah minggu pertama, umur 3 hari, duktusnya menutup, kemudian nanti bayi akan mengalami masalah. Dia datang dengan kondisi yang sangat berat. Sehingga screening ini di negara-negara maju, di negara-negara di dunia sudah dilakukan secara menyeluruh. Kemudian sudah terbukti bahwa screening pulse oximetry ini ternyata akan menurunkan angka kematian sebesar 33% dan juga sangat cost efektif karena bila dilakukan screening maka tiap bayi hanya membutuhkan sekitar $5-6 per neonatus, tetapi kalau tidak dilakukan screening maka dia akan menyebabkan pembengkakan biaya kesehatan sampai $35.000 per disability adjusted life years. Seperti kita tahu bahwa screening penyakit jantung bawaan ini menggunakan alat yang namanya pulse oximetry. Bapak Ibu semua punya pulse oximetry. Kapan dilakukan? Bahwa dilakukan pada usia 24 jam sampai 48 jam. Kenapa tidak di bawah 24 jam? Karena dikhawatirkan masih masa transisi sehingga idealnya dilakukan setelah 24 jam. Jangan lebih dari 48 jam idealnya karena nanti keburu duktusnya menutup. Jadi kita akan lihat di mana diperiksa adalah di predaktal yaitu di tangan kanan dan postdaktal dipilih di kaki terserah baik kaki kanan ataupun kaki kiri.
kita akan lihat bila saturasinya di bawah 90%, artinya kepalanya 8, baik itu 89, 88 atau ke bawah, maka pasti ini adalah screeningnya gagal atau positif. Kemudian kalau saturasinya 90-94% di tangan dan di kaki, atau perbedaan saturasi antara tangan kanan dan kaki 4%, ya, maka harus diulang 1 jam kembali. Kemudian bila sama harus diulang 1 jam kembali. Ini kalau tetap sama maka ini adalah screeningnya gagal atau positif. Kalau gagal, maka berikan informasi kepada orang tua. Bila tidak ada penyebab yang lain, sangat mungkin ini adalah suspek penyakit jantung bawaan kritis, dikonsulkan ke dokter anak, kemudian ke dokter subspesialis jantung anak atau konsultan jantung anak untuk dilakukan ekokardiografi. Nah, bila saturasinya 95% atau lebih di tangan kanan atau kaki, dan perbedaan saturasi 3% atau kurang, maka ini lolos atau screening yang negatif. Negatif ini mungkin bukan penyakit jantung bawaan kritis, tapi belum tentu dia tidak punya penyakit jantung bawaan yang tidak kritis seperti isolated AS, PSD atau PDA. Karena penyakit-penyakit seperti ini mungkin akan bergejala di usia sekitar 1 atau 2 bulan saat pulmonary vascular resistance turun. Dr. Indah, waktunya tinggal 3 menit. Ya, benar. Jadi ini kalau kita lihat di sini adalah kalau di hijau ini nanti kita akan lihat bahwa kalau di saturasi di kaki ini 97 dan Bapak Ibu lihat saturasi di tangan ya, tangan atau kakinya ini 94, maka dia hijau. Ini tabel ini sangat mudah digunakan. Kemudian kalau saturasinya misalnya di kaki ini adalah di tangan 96, kalau di kaki Bapak Ibu 92, maka kuning harus diulang 1 jam berikutnya. Tapi kalau jelas di bawah yang merah ini 80 depannya, maka dia merah. Jadi ini harus dirujuk. Nanti Bapak Ibu kalau mau mendapatkan bukunya bisa difasilitasi. Jadi pulse oximetry ini sensitivitasnya bervariasi, tapi spesifisitasnya sangat tinggi. Sehingga bila hasilnya positif pulse oximetry tadi, maka sangat mungkin dia merule in diagnosis critical congenital heart disease. Beberapa penyakit yang bisa di-screening dengan critical congenital heart disease adalah sebagai berikut. Nah, kita melakukan suatu penelitian visibilitas tadi di Yogyakarta di 4 rumah sakit. Kita screening 1.450 bayi menggunakan pulse oximetry. Kita temukan 8 dari pasien tersebut mengalami critical congenital heart disease. Dan beberapa challenges atau barrier kita temukan, sebagian besar adalah karena bayi itu dipulangkan kurang dari 24 jam. Dan kemudian ini kalau memang dipulangkan kurang dari 24 jam, maka lakukan sesaat sebelum dia dipulangkan. Atau dia kemungkinan yang lain adalah karena pulse oximetry ini tidak tersedia yang ideal. Seperti kita tahu total populasi kita sangat banyak, kita memungkinkan bahwa penyakit jantung bawaan kritis sebenarnya banyak, tetapi yang didiagnosis mungkin tidak banyak, apalagi yang di-manage secara properly. Nah, kita sudah tahu bahwa program WHO salah satunya adalah menurunkan angka kematian bayi, dan PJB termasuk PJB kritis terutama ini menempati urutan keempat mengkontribusi kematian pada bayi di usia 7 hari. Tetapi kalau kita expand sampai 7 dan 28 hari kehidupan, maka PJB ini menempati urutan kedua yang mengkontribusi kematian. Dan kita tahu tadi beban penyakit dan keterlambatan diagnosis PJB sudah kita buktikan. Kemudian juga visibilitas tadi sudah kita lakukan di Yogyakarta, memungkinkan dilakukan, dan cost effectiveness analysis tadi sudah tersedia di mana-mana. Dan kita oleh karena itu maka kita coba menyebarluaskan screening pulse oximetry ini dengan berbagai workshop dan seminar, termasuk di 2 minggu ke depan kita akan lakukan di Malang. Kemudian ini juga sudah ditangkap oleh decision maker yaitu Kementerian Kesehatan. Mereka mengajukan screening PJB kritis masuk ke naskah akademik peraturan presiden untuk menurunkan angka kematian bayi, dan juga sudah akan dilakukan pelatihan screening dimasukkan ke dalam buku manajemen terpadu balita muda oleh Direktorat Gizi dan Anak. Idealnya memang penyakit jantung bawaan kritis seperti penyakit-penyakit yang lain maka harus mendapatkan pelayanan yang paripurna, sehingga diawali dengan screening yang baik. Jadi screening ini memang harus dilakukan agar diagnosis dan referral dilakukan dengan baik. Tetapi memang untuk hal ini, referral itu harus benar-benar dicamkan bahwa dia digunakan yang pertama bisa untuk mendiagnosis, atau dia dengan keperluan diagnosis sekaligus untuk melakukan tindakan yang awal.
Nah, diagnosis biasanya kita lakukan ekokardiografi. Kita lihat apakah ada kelainan struktur memang, dan bagaimana kita assess PDA-nya, apakah mulai menutup atau tidak, mengecil atau tidak. Dan kateterisasi biasanya kita lakukan untuk intervensi. Nah, saat merujuk, Bapak Ibu harus melakukan stabilisasi saat transport. Pasti ABC semua Bapak Ibu sudah tahu, airway breathing circulation dijaga. Bila memungkinkan dilakukan pemasangan infus atau kateter umbilikal, dan bila Bapak Ibu punya prostaglandin silahkan diberikan. Kemudian jaga jangan hipoglikemia, jangan hipotermia, jangan infeksi, kemudian berikan support dan juga berikan edukasi kepada orang tua. Jaga saturasi oksigen 75-85% sudah cukup baik untuk pasien-pasien curiga critical congenital heart disease. Kemudian kita akan lakukan beberapa prosedur di rumah sakit tipe A yang bisa melayani cardiac catheterization, dan juga bisa juga dilakukan suatu operasi bedah jantung untuk menjaga duktus tetap terbuka. Tetapi biasanya yang paling sering kita lakukan adalah intervensi non-bedah. Yang pertama kita lakukan adalah PDA stenting. Jadi kita menjaga duktus tetap terbuka. Biasanya dilakukan pada pasien dengan pulmonary atresia. Waktunya sudah habis. Ya dok, seperti kita lihat di sini bahwa ya parunya ini dia PDA-nya tertutup, sehingga kalau kita lakukan stenting maka dia akan ada aliran ke paru-paru, sehingga ini akan meningkatkan saturasinya. Dan kita lakukan di Rumah Sakit Sarjito memang dengan outcome cukup baik dan saturasinya meningkat dengan bermakna. Kemudian yang dilakukan juga ada yang namanya balon atrial septostomi. Tadi kita buat suatu mixing yang cukup di atriumnya sehingga memungkinkan darah menjadi lebih banyak yang bersih ke darah kotor tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan yang namanya balon pulmonary valvuloplasty ini pada pembuluh darah paru yang sangat menyempit, maka kita buka lubangnya di sini sehingga nanti bisa akan menyebabkan saturasi oksigen meningkat dengan bermakna, dan ini juga kita lakukan sudah cukup banyak di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sekitar 8 dari 10 bayi yang lahir dengan critical congenital heart disease ternyata terlambat terdiagnosis, dan 3 dari 10 tadi meninggal. Clinical presentation-nya bisa cyanosis ataupun shock, yang biasanya pada anak-anak yang lahirnya baik-baik saja. Sehingga screening ini perlu dilakukan, dan screening dengan pulse oximetry bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis. Sebelum mengakhiri topik saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada guru-guru saya, Dr. Sasmito, kemudian Dr. Normanto, dan juga Prof. Sami, dan guru-guru saya di perinatologi di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, semua teman-teman saya yang telah membantu saya dalam presentasi ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Indah.